Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan kembali channel atau podcast dari Mengapa Percaya. Pada sesi kali ini, kami menghadirkan satu penelitian baru, tapi sebenarnya tidak literally baru ya, cuman ini menjadi suatu diskursus yang penting sebenarnya, dan mungkin terabaikan juga oleh beberapa orang yang sebenarnya mengenal Allah, tapi melupakan diskursus ini. Diskursus apakah itu? Nah, diskursus pada sesi ini itu berbicara tentang neuroteologi. Nah, neuroteologi itu apa? Nanti kita akan mendengarkan sedikit penjelasannya dari rekan kita, Immanuel, atau yang juga dipanggil Noel. Pada topik ini, dalam diskursus neuroteologi secara spesifik, kami akan mengangkat satu judul tentang bagaimana otak manusia, pikiran manusia, dan religiusitas sebagai pengalaman hidup. Sekali lagi, otak manusia, pikiran manusia, dan pengalaman religius manusia. Apa kaitan ketiganya di dalam kehidupan manusia? Nah, karena itu, sebelum kita lanjut ke dalam topiknya, saya mau memperkenalkan juga Immanuel sebagai salah satu fresh graduate dari salah satu seminari di Jakarta dengan penelitian yang memang secara spesifik membahas neuroteologi. Dengan itu, saya mempersilakan Noel untuk sedikit menjelaskan sebenarnya apa itu neuroteologi dalam diskursus teologi. Mengapa neuroteologi itu ada? Apa yang menjadi concern-nya, apa yang menjadi fokusnya, dan akan seperti apa dinamika penelitian di dalam hal ini? Silakan, Noel. Oke, terima kasih sebelumnya buat Bang Yunus ya, yang udah mempercayakan saya diundang di acara ini. Nah, kali ini aku pengen bawa satu gagasan yang sebenarnya memang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini gagasannya bukan gagasan yang baru ya. Karena ini merupakan konsep yang mulai disistematisasikan di sekitaran eh, awal tahun 2000-an gitu. Hmm. Akhir 1900-an sampai awal 2000-an gitu. Yaitu topik tentang neuroteologi gitu. Nah, aku sedikit flashback ke belakang mengenai awal mula gagasan ini muncul. Sebenarnya gagasan ini tuh secara konsepnya itu udah ada dalam tradisi-tradisi yang lama gitu. Misalkan dalam tradisi Buddhisme contohnya, di mana melihat kaitan antara pikiran dengan kebertumbuhan fisik manusia gitu. Jadi misalkan bagaimana pikiran itu dapat memberikan dampak atau perubahan secara fisik dalam kehidupan manusia gitu. Di mana pikiran yang dipenuhi dengan konsep dan gagasan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia gitu. Hmm. Itu udah dari awal konsepnya. Terus semakin berkembang masuk ke era-era eh, modern, lebih tepatnya ke era zamannya Descartes. Itu salah satu tokoh yang cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap arah perkembangan, terutama kajian-kajian tentang interaksi antara pikiran dan otak gitu, Hmm. pikiran dan otak kontemporer gitu. Misalkan dalam neuroscience, karena Descartes juga yang bagi banyak eh, tokoh-tokoh yang mengkaji kajian misalkan dalam psikologi atau neuroscience itu memberikan gagasan-gagasan yang melandasi kajian-kajian selanjutnya mengenai Hmm. kajian-kajian otak dan pikiran. Misalkan kajian pandangan Descartes soal dualismenya gitu antara eh, alam pikiran yang imaterial sifatnya dengan otak yang material gitu. Itu yang distingsi-distingsi yang dibuat sama Descartes itu yang melandasi gagasan-gagasan selanjutnya gitu. Nah,
Terus kalau bicara tentang istilah dari neuroteologi sendiri, itu pertama kali itu digunakan oleh seorang bisa dibilang apa ya, sastrawan ya. Namanya Aldous Huxley, yang dimana itu dia merupakan cucu atau cicit kalau kalau nggak salah dari Thomas Huxley. Thomas Huxley ini mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu, dia tuh yang waktu debat debat waktu Charles Darwin enggan mengiyakan debat dengan seorang Romo Katolik. Nah, si Thomas Huxley inilah yang menghadapi si Romo itu buat debat soal teori seleksi alam gitu kan, yang soal Oke. teorinya Darwin itu. Itulah dia, si Adolf Huxley inilah si cucu dari Thomas Huxley. Dia secara langsung dan eksplisit juga di dalam karyanya, judul novelnya aku udah lupa ya, tapi di situ memang dia eksplisit menyebutkan bahwa di masa depan akan ada ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang baru. Di situ Hmm. disebutkan salah satunya adalah neuroteologi. Itu yang eksplisit pertama kata neuroteologi muncul. Tetapi dalam kalau kalau mau lihat dari sumber-sumber yang ada, kajian sistematis ilmiah pertama mengenai neuroteologi itu pertama kali eh, dikerjakan oleh seorang teolog, malahan yang unik ya, namanya James S. Brooke, dalam sebuah jurnal atau paper yang diberi judul Neuroteologi, The Working Brain and the Work of Theology. Itu di sekitaran tahun 1984 itu. Dia pertama Oke. kali yang membuat kajian sistematisnya gitu tentang apa sih ini neuroteologi. Seiring perkembangan zaman, akhirnya di sekitaran akhir 90-an, tahun 90-an itu udah mulai makin gencar kajian-kajian neuroteologi ini. Dan salah satu pelopor yang mempopulerkan kajian neuroteologi ini kerana yang lebih luas itu salah satu tokoh, Aquili sama Andrew Newberg. Ya. Mereka berdua lah yang kayak yang mempelopori kajian-kajian neuroteologi ke tahap-tahap yang lebih lebih jauh gitu. Nah, secara prinsip, kalau sekarang kita bergeser ke prinsip, neuroteologi itu sebenarnya sederhana aja ya. Kalau misalkan mengacu dari kajian-kajian yang ada, prinsipnya itu cuma sederhana. Itu mereka kayak pengen memahami dua kondisi gitu. Kondisi pikiran dan tubuh manusia, atau bagaimana pikiran otak berinteraksi dalam kehidupan fisik manusia, serta bagaimana gagasan-gagasan teologi dan sains itu dapat berinteraksi lebih jauh lagi. Jadi kalau misalkan kita bicara soal ranah epistemologi atau kajian-kajian ilmiah, neuroteologi merupakan salah satu upaya untuk Hmm. mendialogkan antara sains dan agama gitu. Karena udah berapa abad dan udah berapa tahun tuh, berapa ribu tahun semenjak kayaknya mulai dari si Bacon ya, atau mulai mulai ada pemisahan gitu kan antara ranah Hmm. religiusitas dan sekuler. Itu mulai diperdebatkan lah. Kajian neuroteologi berada untuk mengambil bagian, berupaya untuk mengintegrasikan gitu, kajian antara dunia sains dengan agama. Kurang lebih secara prinsip seperti itu ya, yang dan yang pertanyaan dasarnya yang dikejar, yang kutip ya, yang dikejar atau yang dikaji dalam neuroteologi itu sebenarnya pertanyaan yang sering kali mungkin sering terbesit dalam pikiran banyak orang, tapi sering juga diabaikan gitu. Hmm. Yaitu pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya nyata, apa itu Hmm. realitas. Hmm. Kenapa ketika kita bilang atau misalkan kita memegang suatu barang, kita bilang ini nyata gitu. Kita Hmm. melihat barang, kita merasakan pengalaman memegang barang itu sebagai sesuatu yang nyata. Apa yang sebenarnya nyata? Apakah sebenarnya yang kita bilang nyata itu ternyata hanyalah konstruksi dari satu objek tertentu, entah Hmm. itu objek yang dimaksudkan adalah tubuh kita sendiri yang dihasilkan dari proses fisik,
melalui mekanisme otak, atau ada hal-hal lain nih yang mempengaruhi sesuatu yang kita sebut sebagai dunia nyata atau realitas. Hmm. Itulah yang coba digali gitu. Makanya kajian neuroteologi ini bukan cuma sekedar kajian yang mengintegrasikan saja pandangan dari teologi ataupun dari sains, tetapi ini sebenarnya lebih mendasar lagi gitu, menyentuh aspek yang mendasari gitu, melatar belakangi atau memberikan semacam ground ground ya, dasar bagaimana kita memahami sesuatu hal gitu. Ketika kita melihat objek yang ada, yang di kita lihat secara fisik sebagai nyata, ternyata bisa aja dipelintir atau terpelintir gitu, ter, apa ya, manipulasi lah, bisa Termanipulasi. ya, termanipulasi Hmm. dari sesuatu yang melekat dari diri kita gitu. Jadi itu yang juga unik gitu, sesuatu yang dekat dengan diri kita itu kadang yang bisa membuat kita menjadi sedikit menyimpang gitu dari apa yang dipahami oleh halayak umum gitu, atau yang selama ini kita pahami. Nah, itu yang coba di ini dikaji dalam kajian neuroteologi. Kurang lebih seperti itu lah. Oke, 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 oke. Terima kasih, Noel. Teman-teman semua, jadi introducing tentang neuroteologi ini memang perlu sedikit kompleks. Nah, sedikitnya itu karena kita tidak banyak memaparkan data di introducing ini. Tetapi kompleksnya itu adalah tadi ada istilah-istilah tertentu yang dan juga ada tokoh-tokoh tertentu yang merujuk kepada sejarah pemikiran neuroteologi tersebut yang akan kita coba diskusikan pada sesi ini. Nah, secara singkatnya adalah bagaimana kita melihat realitas ya eh, Iya, dalam kehidupan itu sebagaimana ada gitu. Dan kita akan menggumulkan realitas hidup kita ada itu seperti apa dan juga kaitannya dengan Tuhan gitu ya. iya, Oke. Nah, langsung saja kalau begitu kita akan secara spesifik melihat ada tentang adanya diskusi, adanya pengalaman perjumpaan antara manusia dan yang ilahi atau yang kita sebut sebagai Tuhan. Pada konteks ini, kita tidak menegasikan, tidak ada berindikasi untuk memunculkan hal-hal yang menegasikan Allah, tidak. Tapi kita di sini, kami di sini ingin mengencourage semuanya bisa melihat justru neuroteologi tadi seperti yang dikatakan oleh Noel, menjadi instrumen yang memadukan adanya sains dan iman. Nah, langsung kepada bagian pertama sesi ini. ya. Oke, makasih. Otak dan pikiran, sebentar Noel. Otak dan pikiran. Bagaimana kita memahami otak dan pikiran manusia pada bagian pertama sesi ini? Bagaimana kita memahami otak dan pikiran manusia? Apakah yang kita maksud dengan pikiran itu adalah otak kita? Apa yang menjadi perbedaan di sini? Sehingga kita bisa melihat nanti Allah itu ada di mana saat kita berbicara perjumpaan dengan Dia, itu Allah ada di dalam otak kita atau di dalam pikiran kita, atau sebenarnya keduanya tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita akan bisa menemukan spiritualitas itu ada di lokus mana, seperti itu. Nah, kembali lagi ya, pada bagian pertama ini, kita akan menelusuri dan memahami apa itu otak dan pikiran manusia. Apakah keduanya pure terpisah, dan kalau seperti itu terpisah atau tidak terpisah, di mana lokus spiritualitas itu? Nanti itu di bagian nomor 2. Silakan, Well, Oke, sharing oke. penjelasannya. Sebelumnya aku kayak mau singgung dulu sebentar ya, ada poin sebelumnya yang agak terlewat gitu. Jadi mungkin poinnya cuman kayak sekedar disclaimer gitu ya. Yang pertama tadi, betul yang udah disampaikan sama Bang Yunus. Jadi rekan-rekan harus, ini buat disclaimer ke rekan-rekan semua, kalau kajian neuroteologi ini
memang ranahnya tidak akan menyentuh ke pembahasan pembuktian eksistensial dari Allah atau Tuhan itu sendiri. Karena misalkan dalam buku-bukunya Andrew Newberg itu ada hal yang menarik gitu. Jadi hasil penelitian yang dilakukan saat mengkaji eh, orang-orang yang sedang meditasi, waktu itu dia Hmm. mengkaji para biarawan yang sedang meditasi, terus dia melihat bagian-bagian tertentu yang aktif di bagian otak, tetapi hasil kajian atau hasil penelitiannya itu memiliki dua interpretasi yang berbeda gitu dari dua pandangan yang berbeda juga, Hmm. yaitu dari pandangan orang yang percaya sama orang ateis. Oke. Orang yang percaya meyakini bahwa ini memang bentuk eh, penyertaan langsung dari Allah terhadap ciptaannya melalui mekanisme-mekanisme fisik itu. Itu Otak pandangan dan pikiran itu ya. otak dan pikiran. Nah, Oke. jadi mereka memahaminya tuh hasil penelitian dilakukan para neuroscientist itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan itu nyata dengan berinteraksi langsung pada aktivitas jaringan fisik di dalam otak maupun hasil pikiran yang dikeluarkan dari uh, material tubuh kita gitu. Itu yang dipahami ya dari pandangan yang pertama. Tetapi dari ada juga pemahaman yang berbeda yang bertentangan itu dari pemahaman orang-orang ateis yang melihat bahwa ini sebagai satu klaim yang membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu sebenarnya tidak ada dan pengalaman spiritual itu sebenarnya hanya aktivitas otak belaka gitu. Jadi Andrew Newberg dari sini walaupun dia seorang neuroscientist, dia nggak langsung memilih satu posisi tertentu, tetapi dia melihat bahwa ternyata manusia juga memiliki kecenderungan untuk memilih tanda kutip kebenaran yang dia yakini gitu. Jadi itu yang perlu ditegaskan gitu. Jadi ketika bilang kajian neuroteologi ini dipakai dalilnya untuk membuktikan kebenaran atau keberadaan ataupun ketiadaan Allah, perlu ditelaah lagi lebih lanjut gitu. Karena bisa menghasilkan Hmm. contoh yang tadi interpretasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, yang disclaimer masih bersifat disclaimer juga, neuroteologi itu sekali lagi itu hanya berkutat pada kajian konsep gitu. Untuk saya sebagai seorang mahasiswa teologi, saya melihat kajian neuroteologi dari sisi konseptual. Oke. Kalaupun ada yang memang kena ke ranah-ranah misalkan kedokteran atau bagian-bagian medis, itu perlu ditanyakan kepada ahlinya gitu. Di sini Oke. saya hanya memposisikan diri untuk melihat neuroteologi dan konsep gagasan yang telah tersistematisasikan oleh beberapa tokoh Hmm. pendahulu gitu yang membuat Hmm. kajian-kajian ini. Jadi biar nggak ada yang salah kaprah nih ketika Hmm. kita bilang neuroteologi seolah-olah kayak oh kan kamu ini mahasiswa teologi kenapa sok-sokan membahas dunia-dunia medis gitu kesannya medis banget kan ketika bilang neuroscience atau apa yang ditegaskan balik lagi tadi saya hanya memahami konsep yang telah diberikan dan data-data eksperimen dan kajian jurnal penelitian yang telah tersaji gitu hanya membreakdown tapi Oke. balik juga tetap neuroscientist memiliki rananya juga untuk bisa Hmm. berkontribusi eh, apa saling berkontribusi gitu antara neuroscientist dengan teolog yang ada itu saling berdialog dan titik dialognya itu dalam kajian neuroteologi ini. Hmm. Nah, balik ke poin-poin yang sudah disinggung tadi soal otak dan pikiran. Memang perlu diakui ya, kajian kajian otak dan pikiran ini cukup lumayan kompleks karena masing-masing tokoh, masing-masing ahli, mereka itu memiliki pandangan dan dasar pandangannya yang kadang seringkali berbenturan gitu sama lain. Ada yang memandang bahwa entitas pikiran itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuma otak doang. Tapi ada juga yang memandang yang enggak, pikiran yang kita hasilkan itu murni dari dunia, dari hal yang lain gitu. Hal-hal yang transenden gitu. Dan otak itu kayak cuma sebagai wadahnya
cuman kayak buat menampungnya gitu, menampung isi pikiran. Adapun Oh. pandangan-pandangan yang lain yang lebih luas memandang sisi ini. Tetapi kalau saya pribadi lebih melihat bahwa sebenarnya otak dan pikiran ini itu merupakan dua bagian yang saling melengkapi gitu. Mungkin saat ini yang paling banyak dilihat sesuai dengan berbagai hasil penelitian yang ada dan konsep-konsep yang ada itu bisa memakai analogi atau gambaran seperti otak itu sebagai sebuah bentuk hardware-nya, pikiran itu software-nya gitu. Jadi untuk sekarang dari sekian banyak kajian yang ada itu yang paling paling lebih sesuai lah dengan yang bukan disepakati ya, tapi yang dipahami sama para ilmuwan gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita lihat lagi lebih lanjut ketika kita bilang otak dan pikiran itu merupakan dua bagian yang sama gitu. Entah itu otak yang memberikan pengaruhnya kepada pikiran ataupun sebaliknya gitu. Jadi kayak ada interaksi silang gitu antara otak dan pikiran yang saling mempengaruhi gitu. Misalkan ketika eh, ketika kita memegang sebuah objek gitu kan, sebuah objek kita melihat objek ini berwarna hijau, ada hitam-hitaman. Itu kita dapat dari proses sensoris kita kan. Kita melihat dari mata, mata mengirimkan sinyalnya ke otak, terus otak memberikan interpretasi gitu. Maupun sebaliknya gitu. Misalkan gagasan tentang dalam teologi gitu. Kenapa gagasan tentang Tuhan itu ada dampak-dampaknya yang bisa bermanfaat dari untuk kebertubuhannya manusia gitu. Yang seringkali dalam kajian-kajian otak itu mereka lebih menyarat atau mensiasati kajian-kajian yang bersentuhan dengan ranah-ranah meditasi gitu, kontemplasi gitu. Karena itu yang sampai sekarang pun masih masih gencar gitu kajian-kajiannya gitu. Kenapa meditasi kayak istilahnya tuh orang cuman diem merenungkan kayak istilahnya merenungkan sesuatu dengan kedalaman tertentu itu bisa mengubah struktur otak. Kenapa orang yang awalnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan rasa takut, ketika dia bermeditasi ataupun berkontemplasi, dia memperoleh sebuah energi yang positif gitu bisa dibilang ya energi positif. Dia bisa berubah pola pikirnya dari yang dulunya bersifat terlalu terlalu melihat dunia dengan kacamata yang lain, tapi kemudian berubah switch gitu dengan kacamata yang lain juga. Gitu. Itu yang memberikan sebuah uh, sudut pandang yang menarik karena ketika kita bilang dunia spiritualitas, kita kan istilahnya nggak tahu nih apa yang dimaksud dengan quote and quote kita belum tahu mana apa yang dimaksud ontologi atau bentuk dasarnya dari spiritualitas kan kebanyakan kita meninterpretasikannya kan, menafsirkan dari ranah ini, ranah ini, ranah ini. Begitupun di otak gitu. Walaupun begitu di otak pun sendiri ada memang bagian-bagian yang condong lebih lebih cenderung aktif ketika melakukan suatu praktek meditasi. Misalkan waktu orang bermeditasi, eh, teman-teman juga bisa baca ya ada banyak sekali bukti-buktinya itu dari bukunya si Mario Borigat yang ini Borigat ya Borigat The Spiritual Brain ini buku bagus karena dia seorang neuroscientist tapi dia coba membantah klaim-klaim dari orang-orang materialistis gitu jadi Oke. dia meneliti para biarawati Katolik gitu. Di sini dia paparkan gitu hasil penelitiannya kayak gimana sih terus bagian-bagian otak yang aktif kayak gimana dan salah satunya itu ada amigdala. Hmm. Nah, unik juga nih amigdala ini. Teman-teman bisa juga baca dari bukunya Birkman, Kirk Birkman yang dulunya Neuroplasticity. Di situ eh, aku udah lupa ya eh, tepatnya halaman berapa. Di situ dia menyinggung soal amigdala ini karena amigdala ini bagi dalam dalam interpretasinya Kirk
Big Man itu, dia bilang ini semacam warisan manusia purba kita yang tetap ada gitu sampai sekarang gitu. Dulu bagian amigdala ini dia yang mengontrol emosi ketakutan kita, emosi yang lebih bersifat apa, menyentuh ranah afektif gitu. Misalkan waktu zaman zaman purba tuh manusia ketika merasa terancam, ini bagian ini nih yang dominan aktifnya gitu. Jadi kayak dia mengaktifkan sifat-sifat yang kesannya tuh keawasan diri gitu. Ketika dia melihat sebuah gerak semak rumput gitu, dia langsung memperinterpretasikan itu. Apa nih yang ada di, apakah hal ini akan mengancam eksistensi saya ketika melihat semak rumput ini yang sedang bergerak gitu. Ada objek apa nih yang bakal keluar gitu. Nah, itu yang membuat semacam jadi mekanisme survive-nya manusia-manusia zaman purba. Dan itu yang terus terbawa sampai dunia sekarang, ke era kita gitu, bagian amigdala. Nggak heran sekarang pun WHO sendiri kan di tahun 2025 udah udah jauh sebelum tahun 2025 ya, udah menetapkan ya, misalkan penyakit mental kayak kecemasan itu sebagai penyakit yang udah mendunia lah. Nah, itu salah satu bagian yang memicu kecemasan, itulah bagian amigdala itu. Dan balik ke konteks spiritual atau praktik spiritual, misalkan meditasi atau kontemplasi, bagian ini ketika orang melakukan praktik meditasi atau kontemplasi, turun aktivitasnya. Jadi penelitian-penelitian yang ada itu melihat atau mereka kayak memberikan interpretasi bahwa penurunan aktivitas amigdala itu berkaitan dengan penurunan kecemasan dan rasa takut dari manusia. Itu salah satu bagian atau manfaat ketika melihat struktur otak. Bagaimana otak memberikan manfaat ya ke tubuh kita. Bagaimana otak dan pikiran, sorry, memberikan manfaat bagi kebertumbuhan kita gitu. Tubuh fisik kita nih ternyata mendapat pengaruh manfaat dari aktivitas-aktivitas spiritual religius. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang praktik spiritual dan religius itu nggak ada gunanya atau nggak ada manfaatnya, justru sebaliknya gitu. Bukti-bukti saintifik yang terbaru pun tetap mengindikasikan ada nilai kebermanfaatan gitu. Walaupun memang di taraf-taraf tertentu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di aktivitas otak sesuai dengan praktik kontemplasi atau meditasi yang dipilih oleh individu. Misalkan penelitian tentang sorry, ada sebuah penelitian komparasi tentang bagaimana apa sih mereka kayak mencari perbedaan antara praktik meditasi Buddhism sama kekristenan gitu. Nah, praktik meditasinya Buddhism itu syarat nama nama meditasinya SYM kalau tidak salah, sahaja yoga meditasi gitu, meditation gitu. Sama praktek doa formalnya orang Kristen, misalkan doa Bapa kami gitu. Mereka pengen ngeliat nih, ada nggak perbedaan pola otak gitu. Ternyata memang ada gitu. Walaupun itu nggak terlalu dominan gitu, perbedaannya gitu. Meskipun ada perbedaan, tetapi nilai manfaatnya yang diberikan kepada individu itu kurang lebih sama dan setara gitu. Individu dalam hal ini pun mendapat nilai manfaat bukan hanya penurunan aktivitas yang tadi bagian amigdala itu, mereka juga ternyata struktur otaknya tuh berubah gitu. Nah, ini kajian-kajian yang dalam neuroscience itu kenal dengan neuroplastisitas lah ya. Teman-teman mungkin tahu lah. Karena diksi neuroplastisitas di Indonesia sekarang tuh lagi gencar-gencarnya gitu naik gitu, tentang kajian-kajian atau pandangan neuroplastisitas ini gitu. Kurang lebihnya bicara tentang bagaimana kemampuan otak berubah atau beradaptasi gitu. Walaupun secara konsepnya tuh masih ada turunan lagi gitu, ada kayak secara fungsi dan secara strukturnya gitu. Bagaimana antara satu satu saraf otak itu dapat berubah entah dari bentuk strukturnya maupun secara fungsinya gitu.
Misalkan dari struktur A tiba-tiba berubah bentuk ke struktur struktur B gitu, ataupun fungsinya yang awalnya fungsi lain tapi ternyata tertransmisi gitu. Atau bukan, sorry, bukan transmisi, terubah gitu, transformasi gitu, Hmm. ke perubahan fungsi yang lebih lebih lanjut lagi gitu. Nah, itu yang menarik gitu dari praktik spiritualitas ini gitu. Karena neuroteologi, balik lagi, salah satu kajian yang disasar gitu adalah kajian-kajian mengenai praktik spiritualitas ini. Karena itulah yang paling dekat rananya untuk kayak mensintesis, bukan sintesis, mengintegrasikan antara kajian-kajian ilmiah sama kajian-kajian teologi. Itulah yang membuat kayak seseorang tuh lebih lebih dilihat, dan ini sebenarnya juga yang menjadi problema juga ya dari neuroteologi, karena sampai sekarang pun metode yang tepat untuk kajian neuroteologi ini masih tetap di apa, dikaji atau ditelaah lebih lanjut lagi gitu. Apakah kajian ini hanya berkutat semata-mata dari kajian neuroscience saja kah, atau hermeneutik? Kalaupun emang ada kajian integrasi antara dua metode itu, gimana kajian integrasinya gitu. Makanya neurologi ini sifatnya tuh masih multidisiplin, belum Hmm. interdisiplin. Kalau multidisiplin kan istilahnya kayak masih ada di ranah yang berbeda nih, tapi dengan metode yang beda. Interdisiplin kan udah campur baur lah, sampai menghasilkan satu metode baru. Kurang lebih dari situ manusia berinteraksi dengan bukan, sorry, manusia memperoleh kebermanfaatannya dari hasil interaksi otak dan pikiran gitu, lewat praktik kontemplasi atau meditasi. Kurang lebih di situ. Oke, 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 oke. Cukup panjang ya, teman-teman. Terima kasih, Noel. Jadi, eh, otak dan pikiran tadi juga disebutkan sebagai em, analoginya adalah hardware. Otak itu Yes. hardware-nya, sedangkan Hmm. pikiran itu adalah software-nya. Nah, dari keduanya, berarti Noel setuju bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan ya? Ya, ya, betul. Tidak ada pemisahan. Yang Betul. ada adalah keterkaitan dan keterkaitan ini bagaimana? Ini pertanyaan yang mungkin mau saya tanya singkat gitu. Keterkaitan otak dan pikiran, jika dia tidak terpisah, keterkaitannya itu di mana? Apakah Ya. pikiran itu ada pada dirinya atau Hmm. mesti dimulai dari otak yang bekerja? Jawaban singkatnya seperti apa, Doang? Nah, jadi mungkin kalau misalkan jawaban singkatnya, kita bisa bisa lihat dari dua sisi ya, nature sama nurture gitu kan, Hmm. alami atau lingkungan. Itu sebenarnya nggak dipisahin, tapi saling berinteraksi. Lingkungan memberikan kita sebuah stimulus yang diterima otak, terus otak itu kayak memprosesnya gitu, sehingga menghasilkan kembali interaksi atau interpretasi yang berbeda, yang dimana manusia akan membuat satu praktik yang memberikan dampak langsung terhadap lingkungan. Jadi ini bukan dua ranah yang berbeda sebenarnya, emang saling berinteraksi aja gitu. Jadi untuk penentuan Oke. mana yang lebih dulu atau enggak, itu mungkin lebih kayak ini ya, taruhan, eh, konsepnya, konsep gagasannya tuh jadi kayak ayam dan telur gitu ya, semana yang lebih dulu, ayam atau telur, tapi kurang lebihnya bentuk interaksinya seperti itu ya, dari lingkungan lingkungan dan sifat alami kita yang telah diperoleh dari ya mekanisme biologis gitu, itu saling saling memberikan dampak dan pengaruh gitu. Jika tadi sudah dijelaskan teman-teman oleh Noel bahwa otak dan pikiran tidak terpisahkan, dan di bagian otak kita ada yang disebut sebagai amigdala ya Noel ya, menjadi sebuah bagian otak yang secara tradisi berpikir itu diakui sebagai sinyal bagi manusia tentang adanya ketakutan atau hal-hal yang mungkin membuat orang jadinya cemas gitu ya, Iya, gitu. iya. Nah, amigdala itu menjadi bagian otak yang membawa manusia seperti itu, merasakan hal seperti itu. Dengan itu, tadi Niwal juga menyampaikan bahwa saat kita
bermeditasi, berkegiatan berdoa, atau melakukan hal-hal yang spiritual, kecemasan kita berturun, ketakutan kita berturun, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi eh saya membacanya berarti jika kita manusia itu memiliki dinamika dengan yang ilahi, saat kita cemas, kita bermeditasi dan kecemasan kita turun, maka kita bisa juga disebut sebagai makhluk yang memang spiritual, karena kita memiliki sense itu. Nah, maka pertanyaannya, dalam diskusi kita sesi ini, dan menutup diskusi kita sekaligus, manusia sebagai makhluk yang spiritual, berjumpa dengan Allah, kita yang insani berjumpa dengan Allah yang ilahi, itu di dalam kegiatan kita bermeditasi, atau di mana? Nangkap ya, Noel, pertanyaannya. Nah, berarti neuroteologi yang sedang kita ulik di sini, perjumpaan yang insani dan ilahi itu, perjumpaan kita sebagai manusia dengan Allah, di bagian mana? Di bagian kegiatan kita kah saat kita bermeditasi, atau di saat apa kita berjumpa dengan dia? Seperti itu pertanyaan Noel, silakan. Balik lagi ya ke tadi, mau menjawab soal interaksi ini, memang kadangkala terjadi tumpang tindih, harus kita akuin. Kadangkala memang kesannya tuh isi pikiran atau konsep sendiri kita sendiri yang terlalu mempengaruhi kita gitu. Makanya muncul kayak gerakan ideologisasi gitu kan. Itu secara nggak langsung kayak satu gagasan dari luar, eksternal, dunia eksternal, itu mempengaruhi langsung dunia internal kita gitu. Secara membabi buta, tanda kutip, secara membabi buta. Dan terkadang juga pola yang ada dalam otak kita juga terlalu memberikan kesan ketakutan yang berlebihan tentang dunia-dunia eksternal. Jadi bukan cuma masalah hal-hal yang eksternal aja yang bisa memberikan masalah terhadap diri kita, bagian internal kita juga pun dapat memberikan masalah juga terhadap interpretasi kita terhadap dunia luar. Nah, mengenai mengenai tentang spiritualitas, memang kalau kita mensiasati praktik spiritualnya ketika orang sedang berdoa, ketika orang sedang membaca Alkitab atau lain sebagainya gitu. Yang dilihat tuh sebenarnya bentuk interaksinya, balik balik lagi ke interaksinya. Apa yang manusia ambil dari setiap ucapan yang dilafalkan, ungkapan doa yang dilafalkan, itu jadi kayak kembali lagi ke diri kita sendiri, kayak mantul balik gitu ke diri kita, terus diinterpretasi lagi dalam otak. Otak menerima sinyal, dan sinyal itu yang kayak mengaktifkan bagian-bagian yang di otaknya gitu. Misalkan kita berdoa, doa Bapa Kami contohnya kan, doa Bapa Kami. Jadi ketika kita mulai melafalkannya gitu, mengejawantahkan gitu, doa doa Bapa Kami gitu, itu akan menjadi stimulus balik bagi diri kita, terus disusun sedemikian rupa lah konsep-konsep mengenai apapun yang kita pahami, sehingga kita dapat memahami kedalaman yang begitu dalam gitu. Karena balik lagi, makna spiritual yang ada bisa aja kayak kesannya tuh mungkin terlalu, kalau aku pribadi terlalu simplistik, tapi umumnya ketika kita bilang makna spiritual, yang kita maksud tuh lebih ke hal-hal yang setidaknya manusia tuh ada pegangannya lah. Jangan tiba-tiba hilang pegangan. Manusia akan cemas gitu pada hal-hal yang dapat memberikan ancaman buruk bagi eksistensi mereka. Sehingga bentuk coping mekanismenya manusia seringkali melihat berbagai hal sebagai pelarian, bentuk pelarian gitu. Entah pun dia menjadi seorang yang konsumeris gitu, terlalu mengkonsumsi barang-barang materialis gitu, terlalu melihat menghidupi
aktivitas dunia tanda kutip ya, misalkan pergi dugem lah, narkoba dan lain sebagainya, itu bentuk coping mekanisme manusia yang berbeda-beda untuk menanggapi ketidakpastian yang dijalani setiap manusia gitu. Nah, ketika manusia melakukan praktik spiritual gitu, ketika dia merasa dia terhubung dengan satu sosok ilahi, dia mendapatkan sebuah kepastian dari hal-hal yang tidak pasti di luar. Dan itulah balik lagi yang tadi aku bilang, interaksinya. Ketika dunia luar memberikan sinyal kepada kita sesuatu yang tidak pasti, dia akan masuk ke dalam internal kita, terus diolah sedemikian rupa dalam pikiran kita, terus dijadikan semacam mekanisme untuk melindungi dirinya gitu, dari hal-hal yang tidak pasti. Hal-hal yang tidak pasti yang ada di dunia luar dapat kita temukan bentuk kepastiannya dalam praktik-praktik kontemplasi, meditasi, gitu, yang menurunkan bagian-bagian yang membuat manusia cemas gitu. Dan praktik ini sebenarnya udah ada gitu, udah berlanjut, udah berkembang terus ya, dari setiap zaman gitu. Manusia selalu mencari berbagai cara gitu untuk mengelola, setidaknya mengelola ya, bukan menguasai, mengelola ketidakpastian yang dihadapi gitu. Dari cerita-cerita di Alkitab misalkan kita bisa lihat bagaimana ketidakpastian yang terjadi gitu antara di zaman kita perang perang antar bangsa gitu, dan manusia menimbulkan kecemasan. Misalkan kisah Ayub juga itu yang terkenal, itu kajian neurologi juga sebenarnya bisa aja, bukan cuma menyentuh hal-hal yang bisa diamati dalam lab-lab observasi, kajian-kajian sains, tapi bisa juga buat dipakai ke dalam kajian-kajian biblika gitu. Misalkan menelaah bagaimana eh, satu sosok dalam Alkitab menampakkan sebuah kesan kepribadian yang terlalu terlalu cemas, terlalu takut tentang hal-hal yang ada, misalkan Ayub tadi itu, tentang permasalahan-permasalahan hidup eksistensial yang ada. Dan itu yang akan selalu manusia gumuli gitu. Ketika tidak ada kepastian yang diberikan oleh dunia luar gitu, external world gitu. Kita dalam diri kita akan selalu ada coping mekanismenya untuk membentuk semacam kepastian buatan, gitu. Kepastian buatan. Tapi apakah hal-hal yang di dalam agama itu memberikan kesan yang seperti itu juga, kepastian buatan? Itulah yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu, untuk melihat apakah memang, dan itu yang menarik gitu dari neurologi, dia bukan cuma membahas kajian oke nih, cuma stop di sini doang, otak dan pikiran memberikan interpretasi begini ke dunia eksistensi manusia, dan manusia lewat itu membentuk apa yang dibilang realitas itu, apa yang nyata. Enggak kayak gitu juga, ternyata lebih kompleks lagi gitu, karena gagasan-gagasan yang ada, lingkungan yang ada, dunia luar yang ada memberikan interpretasi yang begitu luas gitu. Saya eh, aku ambil contoh aja, misalkan konsep-konsep kayak kesadaran gitu. Kita kan mungkin kita cuman kayak oke, kesadaran yang kita pahami kayak kita melihat satu objek yang kita lihat sebagai sesuatu yang membuat kita sadar kan. Tapi apakah betul-betul kita menyadari gitu? Apakah objek itu memang ada gitu? Apakah ternyata objek yang kita lihat itu sebenarnya cuma interpretasi otak gitu? Kalau misalkan emang cuma interpretasi otak, apakah itu juga nyata gitu? Ketika bagian otaknya hilang buat ngasih stimulus, ngasih sinyal tentang kesadaran itu, apakah bagian itu dunia yang kita pegang atau barang yang kita pegang itu juga nyata gitu? Itu juga yang jadi kayak semacam teka-teki ya dalam dalam kajian-kajian, terutama tentang relasi otak dan pikiran yang berkaitan dengan pembahasan kesadaran. Kesadaran ini juga itu ada banyak banyak banget teorinya. Bahkan yang salah satu tuh yang paling baru tentang kajian tentang kesadaran itu yang bukan dicetusin, yang mulai disistematisasikan gitu, oleh Robert Lawrence Kuhn, di mana dia seorang apa, bisa dibilang pembawa acara di satu channel YouTube, nama channel YouTube-nya Close to Close to Truth. Dia itu kayak bikin semacam satu series lah untuk melihat pandangan-pandangan tentang kesadaran.
Dan yang menarik, di situ beliau temukan ada kurang lebih 300 sampai 500 teori kesadaran yang dibagi ke dalam 10 kategori utama gitu. Bayangin, ada sekitar 300 sampai 500 teori kesadaran. Dan kita cuma memahami satu konsep kesadaran itu cuma satu hal doang gitu. Dan ini juga balik lagi berkenaan juga dengan pemahaman kita tentang relasi otak dan pikiran ketika memberikan manfaat saat melakukan suatu praktik spiritual gitu. Dan itu yang menarik gitu dari kajian-kajian neurologi ini. Jadi dia bukan cuma soal kajian antara sains dan agama, kajian filsafat pun ditelaah lebih lanjut lagi dalam perkembangan keilmuan atau kajian ini. Itu yang kurang lebih bisa aku sampaikan. Baik, 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 baik. Baik, teman-teman. Setelah mulai menjelaskan ini, kira-kira teman-teman akan merespon seperti apa ya? Jadi, apakah teman-teman akan berpikir ini sulit sekali untuk dipahami, atau justru teman-teman akhirnya ke-trigger? Harapan kami tentu supaya teman-teman semakin membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita tadi seperti yang memiliki kesatuan eh, pikiran dan otak, dan darinya kita berelasi dengan Allah. Dengan hal ini kita berbicara tentang bagaimana kegiatan-kegiatan doa kita itu bisa membentuk kita dari kompleksnya pergumulan atau kehidupan kita yang membuat kita cemas. Ternyata kita bisa melihat relasi kita dengan Allah, kegiatan kita dengan Dia, dalam doa kita, dalam meditasi kita, justru menjadi penting gitu ya. Dan kita bisa menemukannya dalam realitas otak dan pikiran kita yang membutuhkannya. Yang dari sinilah em, kita akan mungkin bisa lebih sadar bahwa dalam bahasa rohaninya adalah bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita. Jadi dalam diskursus teologi itu ada yang disebut sebagai Allah yang tidak meninggalkan ciptaan. Gitu. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita membaca kitab suci setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan manusia dan segenap ciptaan yang terjatuh ke dalam dosa. Allah menyertainya. Nah, dengan diskusi kita pada sesi ini, saya menemukan bahwa Allah justru terang untuk bisa menopang kita. Di saat kita mungkin bergumul di dalam hal-hal tertentu secara eksternal, tadi Noel mengatakan banyak sekali yang mungkin membuat kita cemas, dan bagian otak kita pun hal itu terbukti ya, sinyal tentang kecemasan kita sangat clear, membuat kita cemas. Nah, saat kita mendatangi Allah dalam meditasi, menyadari keterbatasan kita, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari bahwa ternyata otak kita pun memberitahu kita bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Ini dalam pembacaan saya, dalam diskusi ini. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat kita menyadari, dipulihkan, sesuatu yang akan membuat kita eh, disembuhkan dari kecemasan-kecemasan itu. Dan para peneliti kan juga mengatakan itu ya, Noel ya, Ya, gitu betul. ya. Jadi justru para biarawati tadi ada kalimat yang Noel katakan, apa, otaknya berubah ya. Bukan Ya, otaknya berubah, apanya? Fungsinya ya. struktur otaknya. Struktur Struktur otaknya. sama. Berarti struktur dan fungsinya bahkan berubah ketika kita bermeditasi, ketika kita berjumpa dengan yang ilahi. Oke, teman-teman semua, harap sesi ini bisa disimak dengan baik. Kami juga menantikan setiap masukan, kritik, supaya teman-teman sungguh bertanya, mengapa kita percaya kepada Allah. Dengan itu, kami menutup pada sesi ini dengan satu closing statement dari Noel. Silakan Noel. Apa yang mau ditutup dari sesi ini mengenai otak, pikiran, dan pengalaman religiositas kita? Oke. Mungkin closing statement dari aku, ketika mungkin sesuatu yang besar memberikan hal-hal yang bahkan seringkali terlalu kita sepelekan gitu, terlalu kita eh, apa ya, denial gitu, selalu kita sangkal gitu keberadaannya. Itu hal-hal yang itulah yang memberikan manfaat terhadap diri kita gitu. Ketika Tuhan Hmm.
ataupun sosok ilahi yang sering disebut-sebutkan itu memberikan kepada kita bagian-bagian yang notabene memang bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya dia sedang menyatakan bahwa dia sebenarnya maestro kehidupan. Hmm. Dia sedang membentuk sedemikian rupa lewat berbagai cara, lewat berbagai jalan, lewat berbagai eh, interpretasi yang dia miliki, kan ya, bisa dibilang bahasanya kayak gitu. Untuk setidaknya manusia ketika melihat ketidakpastian jangan tiba-tiba langsung runtuh, tetap Hmm. ada pegangan. Dan itulah Hmm. indahnya sosok maestro yang selama ini kita sembah, kita tinggikan, kita, ya. Mungkin itu aja sih yang refleksi yang bisa aku dapat ketika memulai kajian ini, menelaah kajian tentang neuroteologi. Oke, teman-teman semua, em, tetap saksikan sesi khusus dari neuroteologi yang memang kami akan usahakan lebih bersambung ke depannya. Nah, kita perlu menelusuri lebih lanjut apa yang kita sebut kita tidak aman. Dan begitu juga neuroteologi, tadi tidak sekedar neuroteologi, ini berkaitan dengan adanya kajian filsafat, adanya kajian yang saintifik, dan harap ke depannya kami akan bisa menyediakan topik-topik yang berkaitan dengan hal ini, supaya teman-teman juga bisa semakin mematangkan pengertian tentang Allah, pengenalan tentang Allah secara pribadi, juga menemukan ternyata dia adalah maestro yang mengizinkan dirinya dijumpai di saat kita tidak baik-baik saja. Sampai di sini sesi kita. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Sampai jumpa kembali.